Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Silviana, dengan NIM 18101193. Saya dari kelas S1 TT06F. Cita-cita saya sesuai dengan program studi keahlian saya Teknik Telekomunikasi. Saya ingin menjadi teknisi di bidang telekomunikasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 1, yaitu dasar pemrograman berorientasi objek. Tujuan dari modul 1 ini itu adalah yang pertama, mengetahui arti dan fungsi pemrograman berorientasi objek dalam pemrograman. Terus yang kedua, memahami penggunaan pemrograman berorientasi objek dalam listing program. Dan yang ketiga, mengetahui keunggulan pemrograman berorientasi objek pada suatu program. Dan yang keempat, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Adapun pengertian dari pemrograman berorientasi objek itu adalah merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen, yaitu kelas atau objek itu, dan yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Di sini ada gambar paradigma pemrograman berorientasi objek, yang dimana setiap objek ini dapat mengirim pesan dan mengolah data, kemudian menerima pesan. Di sini saya akan jelaskan contoh dari program berorientasi objek sederhana, di mana di sini ada kelas X, itu mendefinisikan nama kelas dengan variabel X, dan di dalam kelas X ini ada member data dengan variabel A dan member fungsi dengan variabel B. Nah, di sini selanjutnya ini baru yang dinamakan dengan pemrograman berorientasi objek, yang dimana X P1 sama P2 ini, X adalah kelas yang tadi, variabelnya X. P1 ini objek, kita namain objek dengan variabel P1 dan P2. Terus P1B ini fungsinya kita akan memanggil fungsi member fungsi B. Objek P1 memanggil member fungsi B. Begitu juga dengan P2A. Oke, kita akan mendefinisikan kelas dan isinya dari program berorientasi objek sederhana ini, di mana pada contoh program itu terdapat pendefinisian kelas bernama X. Ini kelasnya bernama X. Kemudian memiliki member data bernama A dan member fungsi bernama B. Yang ketiga, kita akan mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Di program itu ada kan X P1 sama P2. Nih, objeknya P1 dan P2 itu menunjukkan pendefinisian dua objek bernama P1 dan P2 ini dari kelas X tadi. Secara umum pendefinisian objek dari suatu kelas dapat dituliskan dengan aturan nama, kelas, dan nama objek.
Baris berikutnya dalam program di atas menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas oleh objek yang ditunjukkan pada baris ke-16 dan ke-17 sebagai berikut. Nih, P1B, P2A tadi. Ini. Pada baris program P1B dan P2A itu menunjukkan bahwa objek P1 memanggil member fungsi B dan objek P2 memanggil member data A dengan bantuan operator period. Secara umum, pemanggilan member fungsi atau data oleh objek dari kelas tersebut adalah sebagai berikut. Nama, cek nama fungsi atau data. Yang keempat ini ada akses data melalui member fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam private hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Dan dalam private itu dapat diakses melalui member fungsinya. Kemudian yang kelima, ini akan dijelaskan tentang konstruktor. Konstruktor ini adalah inisialisasi otomatis menggunakan member fungsi khusus. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat. Ciri utama konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Format penulisan dari konstruktor dalam program itu seperti gambar ini. Berikut adalah contoh konstruktor dari sebuah pemrograman, di mana baris ke-9 merupakan konstruktor yang ditunjukkan dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Nah, di sini nama kelasnya kan ITTP. Ini sama ITTP. Kemudian setiap ada objek yang dibuat, konstruktor bekerja mengisi nilai I dengan 33 nih. Nilai I-nya 33. Kemudian yang keenam itu ada overload konstruktor. Itu merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen adalah nilai yang diberikan antara program, fungsi, atau subrutin. Contoh program yang mengandung overload konstruktor ditunjukkan dalam gambar 5. Ini gambarnya. Contoh overload konstruktor. Pada program itu menunjukkan bahwa ketika objek S1 dan S3 didefinisikan konstruktor 1 dipanggil secara otomatis saat objek S2 dengan 2 argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Berikut contoh penerapannya. Fungsi display dideklarasikan dalam kelas ITTP sehingga fungsi display tetap dikenali oleh program sebagai bagian dari kelas ITTP. Fungsi display didefinisikan di luar kelas tampak pada baris sampai 22.
fungsi display ITTP. Kemudian yang ke-8, objek sebagai fungsi argumen. Data dari suatu objek dapat menjadi masukan bagi objek lain dengan memanfaatkan objek argumen. Contoh programnya. Contoh penggunaan objek sebagai argumen diberikan pada baris 47 di mana objek S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumen. Nih, S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumen. Kemudian pemanggilan data pada tiap objek ditunjukkan pada baris 24-30. P1 dan P2 merupakan variabel pengganti untuk objek S1 dan S2. Untuk mendapatkan data dari objek digunakan operator period. Hal ini ditunjukkan pada baris 26-29 sebagai salah satu contoh untuk mendapatkan nilai data I dari objek S2. Maka cara pemanggilannya adalah dengan P2. Nah, di sini saya ada program dengan kelas beli HP Realme. Ada turunan dari kelasnya, member data dengan tipe data integer dan variabel dengan variabel harga, dan variabel jumlah dengan tipe data float, variabel total dengan tipe data integer. Terus di sini ada konstruktor tanpa argumen, konstruktor 3 argumen, dan untuk void show beli. HP Realme ini mendefinisikan member fungsi atau menampilkan member fungsi. Kemudian kita outputkan harga, jumlah, dan totalnya. Dan di sini ada beli HP Realme Red i1 dan HP Realme Red i2 dan Red i3. Jadi kita punya di dalam ini kita punya HP Realme tipe Red i1, Red i2, dan Red i3. Mendefinisikan objek. Kemudian kita memanggil fungsi beli HP Realme Red i3 .get beli HP Realme dan menampilkan member fungsi objek Red i1, kemudian juga menginputkan nilai fungsi Red i2 dan menginputkan nilai fungsi Red i3. Oke, kita akan coba jalankan programnya. Oke, kita akan coba jalankan programnya. Kita inputkan harganya. Misalkan di sini saya akan inputkan harga HP-nya senilai 4 juta. Itu setiap satu HP itu 4 juta. Jadi totalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada sedikit quotes dari saya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menuai hasilnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.